Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid al-muslimun yang dirahmati Allah, kembali saat ini giliran kami untuk membacakan buku tanya jawab agama fatwa-fatwa tarjih yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita memasuki judul besar masalah zakat. Kemudian subjudul 1, batas waktu mu'allaf. Berapa lama seseorang menyandang, garis miring disebut sebagai mu'allaf. Bagaimana kewajiban pimpinan memberikan bantuan. Hal ini sering menjadi berkepanjangan, sehingga predikat mu'allaf itu dijadikan alasan untuk meminta-minta bantuan. Pertanyaan dari Yuyun M. Yunus, Bandung. Jawabannya, mu'allaf adalah orang yang dibujuk atau dijinakkan hatinya. Mereka dibujuk hatinya ada kalanya supaya masuk Islam atau supaya lebih memantapkan keyakinannya memeluk agama Islam, atau untuk mencegah mereka agar tidak memusuhi atau melakukan tindakan kejam atau mengganggu kaum muslimin, dan untuk mengharapkan lindungan mereka terhadap Islam. Dengan demikian, mu'allaf itu bukan hanya orang-orang yang baru masuk Islam, tetapi juga termasuk ke dalam kategori mu'allaf adalah orang-orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap mantap memeluk agama Islam. Orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi atau menganggap kaum muslimin, dan orang-orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Jadi artinya lebih luas ya daripada sekedar baru masuk Islam. Orang-orang yang mu'allaf itu pada zaman Rasulullah SAW dan pada masa Khalifah Abu Bakar diberi bagian zakat. Pembagian zakat terhadap mereka itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allanati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabili wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafah qulubuhum, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Tercatat dalam sejarah bahwa Khalifah Umar ibnu Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada mereka yang zaman Rasulullah SAW tergolong mu'allafah qulubuhum. Mungkin dalam pandangan Umar ibnu Khattab, pemberian zakat kepada mereka pada masa Rasulullah SAW itu erat kaitannya dengan kepentingan Islam yang di waktu itu dalam kondisi lemah. Kemudian pada masa beliau umat Islam menjadi kuat, sehingga tidak dirasakan lagi kepentingan untuk membujuk orang-orang yang tadinya
perlu dibujuk. Beliau rupanya berpandangan bahwa kebutuhan membujuk yang mengandung kepentingan bagi umat Islam itu merupakan illah bagi berlakunya hukum. Apabila illah itu tidak didapati pada suatu kasus dalam suatu waktu, maka berarti kasus itu tidak termasuk ke dalam kandungan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, masalah mu'allaf itu adalah masalah yang bersifat situasional dan kondisional. Oleh karenanya tidak selamanya orang-orang yang dianggap mu'allaf itu diberi predikat mu'allaf selama-lamanya, tetapi sudah tentu ada batasnya. Adapun pembatasan waktunya bergantung kepada kebijakan kaum muslimin atau keputusan pemimpin kaum muslimin yang didasarkan kepada musyawarah pada suatu tempat tertentu. Kebijakan penetapan pembatasan waktu tersebut oleh kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin sudah tentu harus didasarkan pada kepentingan agama dan kaum muslimin itu sendiri. Jelasnya tidak ada waktu yang pasti bagi seseorang menyandang predikat mu'allaf. Semuanya itu diserahkan kepada kaum setempat. Demikian saya telah membacakan saat ini buku tanya jawab fatwa-fatwa tarjih dari tim Majlis Tarjih dan Tajrid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.